Masih dari tema yang sama ya. Tema bulan ini plug in, terhubung atau terkoneksi. Dan saya mau bawa kepada tema yang akan kita bahas sama yaitu stay plug in, tetap terhubung. Yosua pasal 10 di mana tema bulan ini kita dasari untuk renungkan sama-sama bagaimana ada koalisi yang besar, Raja Yerusalem dan keempat raja yang diajaknya untuk menggempur, memerangi Gibeon. Sebenarnya sekutu mereka, tetapi kemudian mengadakan perjanjian dengan Israel. Mereka mau menggempur dan memerangi Gibeon. Tetapi karena ada ikatan perjanjian antara Gibeon dan Israel, maka Gibeon memanggil Israel, bantu kami. Ada koalisi yang besar yang mau memerangi kami. Nah, Yosua dan Israel datang dan kemudian memerangi kelima raja Kanaan, kelima raja orang Amori itu. Dan sampai pada 5 rajanya didapat, dikeluarkan dari goa, mereka bersembunyi di goa tetapi ditemukan, didapat, dan kita sampai pada ayatnya yang ke-25 dan kalau bisa kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. Mulai dari kata lalu 3, 2, 1. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan pada semua musuh yang kamu perangi. Sebuah koalisi yang besar, tetapi cuma dengan Gibeon dan Israel terutama di bawah kepemimpinan Yosua, kelima raja ini berhasil ditaklukkan. Apa yang Yosua katakan kepada semua pemimpin-pemimpinnya? Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Mari kita lihat Yosua, dia dibesarkan seperti apa sih? Di dalam tradisi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kalau saudara membaca di dalam Ulangan 6 ayat 7, ya, mereka punya kebiasaan untuk mengajarkan Taurat itu secara berulang-ulang. Ketika mereka bangun, ketika mereka ada di dalam pembaringan sebelum tidur, ketika mereka berjalan, ada tradisi yang baik yang harusnya menjadi contoh bagi kita. Itu bukan hanya mengajarkan anak-anak, tetapi mengajarkan kepada setiap orang untuk mengulangi setiap kebenaran firman Tuhan. Day by day, di dalam setiap hal apapun yang kita alami, dilakukanlah itu, diajarkanlah itu kepada anak-anak, kepada jemaat. Kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan itu berulang-ulang. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudaraku. Yosua terkenal sebagai abdi Allah yang paling setia. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang aspri atau walpri mungkin kalau pejabat. Orang yang sangat dekat dengan pemimpin karismatik bangsa Israel, Musa. Bahkan ketika Musa harus naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai, hanya Yosua yang diajak walaupun dia berhenti di kaki Gunung Sinai. Yosua memperhatikan bagaimana perilaku Musa. Yosua melihat bagaimana Musa menjalin hubungan relationship dengan Tuhannya. Yosua menjadi saksi dan itu tertanam di dalam kehidupannya bagaimana harus bersikap kepada Tuhan. Kalau kita ingat, dan saya harap saudara masih ingat, tema kita di bulan Januari membahas Yosua pasal 1. Iya kan? Dimulai dari Yosua pasal 1, New Season. Yosua sampai 3 kali dikuatkan Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan memilih engkau menggantikan Musa memimpin bangsa ini masuk. Dimulai ayat yang ke-6. Ada sebuah peneguhan, panggilan dari Tuhan kepada Yosua bahwa engkau terpilih, engkau saya panggil untuk memimpin bangsa yang besar ini masuk ke tanah perjanjian. Itu yang pertama, ayat 6. Yosua pasal 1. Yang jadi pertanyaan buat kita, tahun ini Alive in Calling, masuk bulan ke-10, udah mau habis, minggu ketiga bahkan.
apakah panggilan-panggilan yang sudah diteguhkan Tuhan bagi kita di bulan yang ke-10 ini, di tahun Life in Calling? Mari kita renungkan semuanya. Apakah panggilan hanya sekedar menjadi pastor, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan full time? Menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita maksimal ketika kita ditugaskan hanya untuk fotografer? Apakah kita melakukan seperti benar-benar menyenangkan hati Tuhan ketika kita hanya bermain musik? Apakah kita menjadi maksimal untuk setiap kepercayaan sekecil itu? Sekecil apapun. Untuk menyenangkan Tuhan. Apa panggilan saudara? Dan Yosua pasal 1 Tuhan bilang dengan jelas, dan itu benar-benar tertanam di hati Yosua. Kuatlah dan beranilah, jangan takut. Aku memilih engkau untuk memimpin bangsa. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Kuatlah dan beranilah, kuatlah dan jangan takut. Berpeganglah kepada hukum Tuhan yang telah aku berikan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalananmu akan beruntung dan hidupmu akan berhasil. Ternyata kunci keberhasilan dari seorang Yosua ada di mana dia hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan tanamkan, Tuhan berikan lewat hambanya Musa, tetapi kemudian juga Taurat yang sudah dia hidupi sejak dia masa kanak-kanak. Dan itu menjadi kunci. Yosua mampu menguatkan bangsa Israel. Yang ketiga, Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai engkau. Sebuah peneguhan yang kuat buat Yosua. Bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menyertainya dengan segala kekuatan sorga. Sehingga dengan sangat yakin, dengan penuh confidence, Yosua bilang kepada semua kepala-kepala pasukannya, pemimpin-pemimpin perangnya, jangan takut. Mari kita lihat versi mudah dibaca. Ada bagian yang sangat bagus sekali, dikatakan seperti ini. Kemudian Yosua berkata kepada mereka, kuatlah dan berani, jangan takut. Ini yang saya bilang kuat sekali. Untuk kita masuk pada poin yang pertama. Maaf, baru masuk poin yang pertama. Aku akan menunjukkan kepadamu, kata Yosua kepada semua pemimpin-pemimpinnya. Aku akan menunjukkan kepadamu. Apa yang mau ditunjukkan? Segala sesuatu yang sudah tertanam di dalamnya. Segala sesuatu yang berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan. Segala sesuatu garansi yang Tuhan berikan kepada dia bahwa segala tanah yang diberikan, segala tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Dari tanah dari tanah orang Het, tanah negeri Kanaan, dari padang gurun Libanon, semuanya akan aku berikan kepadamu sampai daerah matahari terbit. Kalau kita baca di Yosua pasal 1, aku akan menunjukkan kepadamu, kata Yosua kepada pemimpin-pemimpinnya. Dan ini benar-benar menguatkan. Saya percaya ini yang menjadi dasar bagi Yosua, dan saya mau supaya kita belajar bersama-sama untuk masuk kepada poin yang pertama, bahwa sebagaimana Yosua melakukan dan mempraktekkan apa yang dialami, dihidupinya, saya harap itu menjadi juga bagian kita untuk yang pertama melekat kepada Tuhan, melekat di hati Tuhan. Raja Daud bilang seperti ini di dalam Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sebuah pernyataan yang gampang terucapkan ketika mungkin kita
tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja. Mungkin gampang diucapkan ketika dia mungkin ada di tengah-tengah istana. Segala sesuatu aman, segala sesuatu terkendali, punya banyak pembantu, pengawal, prajurit, tinggal bilang semuanya, dan saya tinggal memberikan diri saya melekat kepada Tuhan. Sesuatu hal yang gampang. Tetapi mari lihat ayat ini ditulis dari mana dulu. Ini ketika Daud lagi berada justru dalam pengejaran oleh Raja Saul. Dia lagi berada di padang gurun Yehuda. Dan dia bilang, kalau saudara membaca Mazmur pasal 63, FJF menuliskannya dalam sebuah lagu yang sangat baik. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Kita tahulah semuanya. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu dan rindukanmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jiwaku melekat kepadamu sekalipun ada dalam masalah. Apakah kita akan tetap bernyanyi seperti ini? Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Diperlukan hati yang benar-benar kenal siapa Tuhan kita, dan diperlukan sebuah komitmen untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan seperti yang Daud sampaikan. Di dalam Mazmur pasal 91, ini lain lagi. Kalau tadi dari Daud kepada Tuhan, kalau ini Mazmur 91 silakan dibuka ayatnya yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini perkataan Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah juga Tuhan melekat kepada kita? Kalau versi Perjanjian Baru ada ayat yang bilang, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan melihat kerajaan Allah. Apakah saudara merasa saudara melekat kepada Tuhan? Apakah saudara merasa hari-hari saudara benar-benar dituntun, ditolong, dibimbing oleh Tuhan? Apakah saudara ketika bangun pagi, ketika mau tidur, menaikkan pujian saudara, pengagungan saudara, menaikkan rasa terima kasih saudara kepada Tuhan? Apakah benar-benar hidup saudara mengandalkan Tuhan? Apakah benar-benar saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan, masa depan saudara kepada Tuhan? Apakah itu yang saudara lakukan, kita lakukan? Tuhan mau melihat itu, dan Tuhan menyatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat 3, Tuhan menyatakan dengan sungguh bahwa hambaku Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Dan saudara baca terus dan saudara akan melihat. Sebenarnya Bilangan 12 adalah pemberontakan dari Miriam dan Harun, kakaknya sebenarnya. Tetapi ada sebuah pernyataan, saya tidak membahas tentang pemberontakannya, saya mau bilang sebuah pernyataan demi pernyataan yang Tuhan bukakan di ayat ini. Tuhan bukan cuma mau menyatakan bahwa Musa hatinya begitu lembut kepada Harun dan Miriam waktu itu. Tetapi juga Tuhan mau bilang bahwa coba engkau lihat, nabi-nabiku aku berbicara lewat penglihatan. Tetapi hambaku Musa, aku berbicara kepadanya face to face. Berhadapan muka demi muka. Ini pernyataan Tuhan. Sebuah hubungan kedekatan yang luar biasa yang langsung dinyatakan oleh Tuhan. Bukan klaim sepihak dari kita sehingga kita bahkan kelihatannya hidup sangat rohani. Merasa melekat kepada Tuhan tetapi seolah-olah Tuhan jauh dan kita tidak pernah melihat kuasanya. Tuhan menyatakan itu secara luar biasa kepada Musa.
Dan yang luar biasa, saya berdoa supaya setiap saya dan saudara di tempat ini, tidak ada yang tidak terkecuali, ayat ini akan menjadi ayat yang Tuhan juga nyatakan buat kita. Sungguh hati saya dan saudara melekat kepada Tuhan. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Seorang yang bernama James Stewart, dia adalah aktor Hollywood, lahir 20 Mei 1908 dan meninggal 2 Juli 1997. Tidak memiliki pekerjaan, tetapi kemudian tahun 1930-an awal mulai ikut-ikut casting dan akhirnya dia mendapatkan sebuah kepercayaan untuk membintangi beberapa film. Hanya dalam kurang lebih 5 tahun, dia berhasil bahkan membuat film, membuat sebuah karya yang luar biasa, memaksimalkan talenta yang ada di dalam kehidupannya, dan filmnya memenangkan waktu itu Academy Awards. Dan James Stewart bermain di dalam film itu, masuk nominasi sebagai Akademi Aktor Terbaik. Di dalam karirnya yang mulai naik, terjadi perang di Amerika, saudaraku. Perang Dunia Kedua. Dan dia harus masuk wajib militer. Dia harus berperang, latar belakangnya seorang aktor. Bahkan waktu itu dia masuk angkatan udara, menerbangkan pesawat, menjadi pilot tempur. Tetapi yang luar biasa yang menjadi kesaksiannya, yang ingin saya mau sharingkan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Setiap kali dia mau perang, ya kan? Setiap kali dia mau bertugas, Mazmur 91 ini selalu ada di sakunya. Mazmur 91 kalau saudara baca itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Berbicara tentang covering. Berbicara tentang Tuhan itu menara yang kuat. Kita tadi menyanyikan Tuhan adalah stronghold and tower. Menara dan benteng yang kuat. Saya percaya ini bukan sekedar jimat ketika dia memasukkan Mazmur 91 untuk berperang. Tetapi saya percaya dia memiliki kehidupan yang luar biasa tetapi mengandalkan Tuhan. Sehingga dia percaya bahwa di dalam tugasnya Tuhanlah yang akan melindungi dia. Sehingga pada waktu itu lewat kesaksiannya Mazmur 91 ini di Amerika di zaman itu dikenal sebagai Mazmur militer. Ada begitu banyak orang, prajurit terutama, yang ketika mau berperang, menyisipkan Mazmur 91. Lepas dari itu dijadikan, dianggap sebagai jimat atau tidak. Tetapi James Stewart melakukannya karena dia memiliki hubungan melekat kepada Tuhan. Dan dia meninggalkan sebuah kesaksian yang menjadi contoh buat setiap prajurit AS untuk ayo andalkan Tuhan, ayo melekat kepada Tuhan sekalipun kita di dalam medan peperangan. Ada lagu yang kita nyanyikan di minggu pertama, lagu yang dinyanyikan Olive waktu itu kalau nggak salah. Dia bagian refnya bilang, ku terhubung denganmu, selalu melekat di baitmu ya. Pokoknya seperti itu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan adalah poin
yang kuat. Bagaimana Yosua mampu menguatkan semua prajuritnya. Menaklukkan setiap pendudukan demi pendudukan. Agresi demi agresi. Merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan bagi dia. Melekat kepada Tuhan harusnya juga membawa kita untuk kuat. Melekat kepada Tuhan, saya mau bawa kepada minimal setidaknya 4 hal di dalam poin ini secara cepat. Melekat kepada Tuhan seharusnya bagi kita menghasilkan, melahirkan. Yang pertama kepekaan, yang pertama ketaatan, yang kedua kepekaan, kemudian iman yang murni, dan yang terakhir, ini bonus Bapak Ibu Saudara, intervensi Tuhan. Taat melakukan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kita bahas itu di bulan yang lalu. Itu integritas. Taat mengerjakan. Sekalipun kita tidak diapresiasi. Taat melayani. Sekalipun mungkin segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus memiliki ketaatan seperti itu. Walaupun mungkin kita ada di golongan minoritas, tetapi ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan, mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan harus menjadi hal yang prinsip mendasar yang menyatakan bahwa kita melekat kepada Tuhan. Kepekaan kepada Tuhan adalah aplikasi kerohanian kita. Seberapa dekat kita dengan Tuhan bisa dilihat dari apa kata-kata yang keluar di dalam keseharianmu. Apakah kata-kata berkat? Apakah kata-kata motivasi? Apakah kata-kata yang mendorong ataukah mencemooh atau merendahkan? Orang bisa menilai dari itu. Tetapi mari untuk tetap terkonek dengan Tuhan, untuk melihat bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan disampaikan secara direct kepada kita. Perbanyak doa pagi tentu saja. Karena pada waktu pagi Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ada ayatnya. Kalau memang saudara ingin maksimal di malam, ya maksimalkan waktu itu. Tetapi setidaknya di pagi hari yuk naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum tidur, sampaikan terima kasih kita juga kepada Tuhan. Sediakan waktu yang berkualitas dan rasakan Tuhan berbicara. Di dalam Yohanes 15, ayat 15, Tuhan bilang bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku mau menyebut kamu sebagai sahabat. Dan karena sahabat, aku mau menunjukkan kepadamu, aku mau menyampaikan kepadamu apa yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan mau bilang langsung apa kehendak Bapa, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sampaikan kepada kita. Mari buka telinga rohani kita, mari buka mata hati kita, dan sekalipun Tuhan, ketika kita berdoa mata jasmani kita tertutup, tapi mari buka mata rohani kita untuk melihat, meminta dan meminta kepada Dia yang punya masa depan, kepada Dia yang merancangkan yang terbaik buat kita, untuk kita dikasih arahan, untuk kita dikasih tuntunan, untuk kita dikasih bimbingan, untuk melangkah dengan benar, untuk melangkah dengan iman kepada penggenapan demi penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup poin pertama ini dengan sebuah quote yang berkata, "Trusting God promise leads to a life lived maksudnya with confidence in His plans." Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mempercayai setiap
janji-janji Tuhan akan menuntun kehidupan kita kepada sebuah hidup yang penuh dengan keyakinan akan setiap rencana Tuhan, akan setiap rancangan Tuhan. Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So kalau dia yang tahu harapan masa depan kita, ya ikut dia lah. Kan begitu. Yang kedua, dengan cepat memiliki kuasa. Ya seperti Yosua, kita juga mau belajar bahwa kita sebenarnya memiliki kuasa. Pertanyaannya, kita mengaktifkan atau tidak? Mari baca Yosua 10 ayat 24. Oke, saya baca dengan cepat. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Sebuah pernyataan, sebuah deklarasi kepada semua musuh-musuh bahwa bersama Tuhan kita sanggup mengalahkan, bersama Tuhan tidak ada yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Raja-raja berbicara tentang raja-raja Amori, maksudnya yang ditaklukkan itu berbicara tentang masih ada lagi bangsa-bangsa yang besar. Kalau kita melihat kan sebenarnya ini baru ada Yeriko, Ai, Gibeon, kemudian ini Raja Yerusalem, Lakis, Eglon, Hebron. Ya kan? Baru ada sekitar, masih ada, kalau mau ditotal ada 31 raja yang akan dikalahkan. Makanya Yosua dengan penuh confidence mau mengatakan kepada semua panglima, ayo taruh kakimu, kita akan mengalahkan mereka semua. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa masalah kita saat ini? Apa yang menghalangi usaha kita saat ini? Apa yang menghalangi pekerjaan kita saat ini? Apa yang membuat pelayanan kita seperti stuck saat ini? Mari lihat seperti Yosua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sanggup mengalahkan semuanya ada di bawah kaki. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan setiap gempuran musuh. Lukas 10 ayat 17, ayat 19. Saudara bisa baca itu. Bahkan di dalam juga itu disadur dari Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 91 ayat 13. Ular, kalajengking, semua diinjak. Karena ada kuasa yang besar, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sanggup menaklukkan semuanya. Masalahmu mungkin terlalu besar, tetapi dengar baik-baik, di dalam Roma bilang seperti ini, bahwa tidak ada kuasa baik yang sudah pernah ada dan yang akan datang, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah bumi, yang lebih besar dari kuasa yang ada lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab maut telah dikalahkan lewat kuasa kebangkitan Tuhan, dan kita punya kuasa itu sebagai anak-anak Tuhan. So, apa masalahmu? Apakah masalahmu dibawa di dalam doa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi doamu? Apakah isi doamu? Apakah berisi pergaulan karib dengan Tuhan? Apakah berisi tangisan? Apakah berisi keluh kesah? Apakah berisi daftar tuntutan kebutuhanmu? Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita ketika berbicara tentang power, berbicara tentang kuasa, kita lebih terarah kepada yang kelihatan.
Wow, luar biasa Tuhan menyembuhkan. Wow, luar biasa yang lumpuh disembuhkan. Wow, luar biasa yang buta bisa melihat. Dan yang luar biasa adalah kita cuma bilang, wow keren dia bisa mengalami mujizat. Dan kita sendiri bahkan tidak mampu mengalami mujizat. Di manakah posisi kita? Apakah kita memiliki kuasa yang Tuhan berikan itu? Bapak Ibu Saudaraku, apapun latar belakang kita, saya mau bilang seperti ini. Pengalaman kita, skill kita, keterampilan kita, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, tidak akan mampu membawa kita melihat mujizat keajaiban Tuhan yang itu terjadi bagi kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Diperlukan hati yang hancur juga. Diperlukan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berkata bahwa saya mampu, saya kuat, dan terus kita melakukannya tanpa melibatkan Tuhan, ibarat Yosua kalah melawan bangsa Ai yang kecil. Kita lupa melibatkan Tuhan. Mari buka 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, saya bacakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ini kata Tuhan ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus melanjutkan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau saudara mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Bawa setiap masalahmu dan serahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan yang besar. Karena di dalam kelemahan kitalah kuasa Kristus menjadi sempurna. Dari tadi nggak ada suara, ini udah pada tegang semua. Oke. Di dalam kelemahan saya dan saudara, kuasa Kristus menjadi sempurna. Kalau saudara setuju bilang amin. Akhirnya ada suara, haleluya. Oke, jangan tegang Bapak Ibu Saudaraku. Oke. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jangan dengan keakuan, jangan dengan kesombongan, jangan dengan semua yang menempel atribut-atribut yang pernah mungkin kita lewati dan membuat kita ada di posisi ini. Tetapi kalau datang kepada Tuhan, Tuhan mau yang seperti ini sih. Tuhan mau yang seperti ini. Supaya kuasanya menjadi sempurna bagi kita. So, sekali lagi, kalau kita mau melihat kuasanya teraplikasi berbuah sebagai mujizat, kuasanya teraplikasi berbuah menjadi keajaiban. Kalau saudara menangis, ya menangislah di bawah kaki Tuhan. Masuk ke kamarmu dan bangun relationship melekat kepada Tuhan. Dan izinkan kuasanya mengalir di dalam kehidupan kita. Ketika kita menundukkan kepala, bertekuk lutut, berdoa, kita lagi mengaktifkan kuasa surga untuk bekerja, menggenapi setiap permasalahan kita. Percaya atau tidak, itu rumusnya dari surga. Mari lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Bolehkah saya meminta satu anak muda baca? Saya tinggal punya 5 menit ya. Baca Yesaya 40, ada nggak anak muda di tempat ini? Yesaya 40 ayat 19, ayat 29 dan 30. Dan kalau boleh kita baca sama-sama ayatnya yang ke-31. So ayo buka sama-sama. Saya tidak catat sini supaya ada suara yang keluar dari saudara juga. Mari baca sama-sama Yosua pasal 31, tapi didahului dengan satu orang relawan. Saya minta relawan baca ayatnya yang ke-29 dan 30. Jos,
Boleh berdiri? Mantap. Silakan. Yesaya 40 ayat 29 30. Amin. Baca sama-sama ayat 40. Ayat 31, maaf. Ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang maafkan kayaknya kita kurang jelas Pak dengar. Mungkin pengaruh Jos juga udah baca tadi agak pelanggang. It's okay. Tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas dan saya berdoa supaya ini bisa teraplikasi di dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A dikatakan seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Versi firman Allah yang hidup bilang seperti ini, Tuhan mencari orang-orang yang tulus hatinya untuk menyatakan kebesarannya dan kemudian menolongnya. Orang yang tulus hati adalah orang yang no drama ketika mendekat kepada Tuhan. Saudara mungkin kenal Gracia Epipania, pasti kenal lah ya. Pasti kenal. Kenal? Ada yang kenal? Oke. Ketika dia lahir, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia lahir, dia membuat ayahnya sangat-sangat tertolak, berontak kepada Tuhan. Bahkan komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya punya anak yang buta? Dia komplain. Dari komplainnya membawa dia kepada sebuah kepahitan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak adil. Anak saya seharusnya bisa melihat, bisa normal. Kenapa mereka bisa normal? Kenapa anak saya mati? Ada begitu banyak keluh kesah komplain. Sedemikian lama dia hidup di dalam kepahitan, komplain kepada Tuhan. Dan seiring dengan waktu itu, Gracia Epipania menjadi besar, tetap buta. Tetapi kemudian dia mulai menunjukkan bahwa dia ternyata sekalipun tidak melihat, bisa bermain piano. Itu sesuatu yang amazing. Bisa menyanyi dengan luar biasa. Dan dalam setiap nyanyiannya, permainan pianonya, dan hal-hal yang dia lakukan membawa sebuah pembaharuan, perubahan di dalam hidup ayahnya. Ayahnya yang mulai dari kepahitan diubahkan lewat nyanyian suaranya, diubahkan lewat permainan musiknya. Dan berkata, Tuhan sungguh baik. Salah satu lagunya yang luar biasa adalah walau ku tak dapat melihat. Pasti semua tahu lah ya. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Suara yang keluar dari seorang anak kecil mampu mengubahkan seorang ayah yang kepahitan. Dan lebih daripada itu,
mampu memberkati begitu banyak orang Kristen yang mendengarkannya. Apakah salah dia lahir buta? Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tetapi berkat yang sempurna yang keluar, yang Tuhan berikan, adalah sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa melihat setiap mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, setiap proses yang kita lewati, Tuhan bekerja di dalamnya dan memberikan kita kekuatan. Saya mau baca satu ayat terakhir buat kita semua. 2 Petrus 1 ayat 3, versi mudah dibaca, dia bilang seperti ini, pembukaannya keren sekali. Allah memberikan yang kita butuhkan, wah langsung dengan sebuah garansi. Yesus mempunyai kuasa Allah, dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Kita memilikinya karena kita mengenalnya. Karena saya dan saudara kenal Tuhan, kenal Yesus, Yesus yang punya kuasa itu kasih ke kita. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup, sekali lagi, segala sesuatu yang saya dan saudara butuhkan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk hidup hari demi hari, untuk hidup di dalam keluargamu, lewat kuasanya Tuhan sudah berikan. Lewat kuasanya Tuhan berikan. Saya bilang lagi, lewat kuasanya diberikan Tuhan, melengkapi kita. Apakah cuma untuk itu? Kuasanya juga ada di dalam pelayanan kita. Maukah kita memaksimalkannya, Bapak Ibu Saudaraku? Seperti Yosua yang melekat kepada Tuhan, dia memiliki kuasa Tuhan. Saya berdoa lewat firman ini boleh menguatkan kita untuk boleh melekat kepada Tuhan dan mengaplikasikan berkat kuasa Tuhan itu menjadi maksimal di dalam keseharian kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, terutama di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita tundukkan kepala, mengajak pemain musik untuk maju ke depan.